Halo, halo, halo. Halo semuanya. Balik lagi di ruang ngobrol. Aku baru pertama kali bahas komik ternyata ya. Komik lokal teman-teman, Komik seperti lokal. biasa. Dan ini Tidak ada Daris di sini teman-teman. Ya. Sudah saya usir. Sudah saya. Daris Ntar nanti- habis ini aku diusir deh sama Daris. Daris nanti juga akan nge-review ini di medsosnya dia. Oke. Gitu. Dan ini adalah kiriman dari Mas Iman Syah Lubis Oke. sebenarnya gitu. Jadi ini adalah komik Mira Incepta. Ya. Oke, kelihatan. Kelihatan Karya dari Mas Abraham Dery. Ini anak figur. Halo Mas, aku ya anak figur Mas. Oke, Mas Iman Syah Lubis sama Raga Sukma Sejati, yaitu ilustratornya Sayuti Kobe Betawi. Oh, temennya gitu. Mas Kanu ya, Mas. Tamam. Oke. Yang beli kostum Mandonya Jojo. Oh, Nah, halo. halo enggak? Gitu. Nah, kata Daris ini tuh dapat nominasi, aku nggak tahu kategorinya. Mohon maaf karena memang belum sempat ngecek. Kategori di komik Singapura Comic Con. Oh, Kalau nggak salah ya ya. aku percaya sih se high tech ini. Ini berbahasa Inggris bagus teman-teman. banget. Iya, ini bahasa Inggris full. Berbahasa Inggris. Nah, buat teman-teman yang udah ngikutin Raga Sukma Sejati, yang udah bikin Sayuti Cowboy Betawi dan cukup banyak komiknya. Maksudnya komik yang Raga bikin, Raga gambar tuh cukup banyak. Salah satunya Jawara Sejati sama Tamam juga. Itu tuh kita tuh mendapatkan gambarnya Raga tapi grayscale, toning grayscale. Jadi enggak. Berarti aslinya mungkin ada warnanya ya ini ya. Ya ini kan. Ya, enggak maksudnya yang di dalam. Oh enggak. Ya? Kayaknya enggak. Emang Kayaknya ya? enggak. Oke. Nah, aku pikir juga berwarna karena apa namanya, waktu chattingan sama Daris tuh aku nanya, "Loh, enggak berwarna ya, Riz?" "Iya, Mas, enggak berwarna." Loh, Oke. karena komik tipis kayak gini biasanya berwarna. Kayak Narakanya Mas Edwin, terus Arthur Razaknya Mas aku lupa. Udah direview kok. Aduh, aku lupa. Sorry Mas. Studionya apa? Ya namanya kreatornya juga gitu. Nah, ini Mira Incepta nih sekitar berapa ya? 40-an halaman mungkin ya 40. Ini one shot. Ya. Ini bukan seri nomor 1 atau nomor 2 gitu. Bukan, ini one shot. Dan selamat atas nominasinya. Nominasinya. Ya. Ini komik emang keren sih. Ya. Ini apa ya? Kalau aku baru suruh baca belum lama sebenarnya karena tapi aku tuh sebenarnya punyanya Mas siapa tadi kok aku tuh lupa namanya. Dery. Mas Abraham Dery ya, Mas Dery itu Ada tuh kan IG-nya juga. Meijin, dia punya Oh iya, Meijin Meijin Toys. Nah, Meijin itu tuh Toys. aku tuh tahu karena aku waktu baca ini yang aku ingat-ingat pertama di dalam otakku itu adalah figur 3A. Dan ini kan dari ceritanya, dari latar belakang ceritanya adalah pasca perang dan ini sudah futuristik. Iya kan, ini kota-kotanya futuristik walaupun ada bagian yang kumuh, maksudnya bagian yang tidak futuristik. Ini aku spoiler nggak apa-apa ya? Nggak full. Nggak full. Kita nggak mungkin full. Ya itu. Jadi di situ tuh aku melihat bahwa Mas Dery itu adalah orang yang suka banget. Aku nggak tahu ya suka banget atau enggak. Cuman maksudnya ini tuh aku sepenglihatanku ada kayak figur-figur 1/6, yaitu tadi 3A segala macam. 1/6 tuh Hot Toys? Ya itu Seperenam ya ya? seperenam ya Hot Toys, tapi kan Secara ukuran? kalau 3A itu kan lebih kayak apa ya, mekanya ada, terus orang-orangnya itu juga bentuknya tidak serealistis kayak Hot Toys kayak gitu. Jadi aku melihat di sini tuh, kental banget kerasa Mas Dery-nya tuh secara figur tuh kerasa, dan di belakang kayaknya ada contoh-contoh figurnya deh. Iya, karena di sini di keterangan apa, kalau di penerbitan kita bilangnya KDT ya, katalog dalam terbitan gitu. Kreatornya memang Mas Abraham Dery. Oh, Nah, oke. story yang nulis ceritanya Itu Mas Mas Iman Syah Lubis. Lubis. Mas Iman Syah Lubis, terus artisnya ya Raga Sukma Sejati Oke, gitu. berarti 3 orang yang Ya, yang selain itu kan ada script asisten 2 orang, ada letterer, ini apa, font segala macam sama editor kan gitu. Jadi mungkin memang secara buah pikiran pemantik trigger memang Mas Abraham Dery. Oke. Dan itu Kerasa wajar sih. pada saat aku ngeliat ke IG-nya beliau, itu juga vibe-nya memang begini. Oke, gitu. paham. Dan kerasa banget emang sih. Nah, pertama kali aku ngelihat ini dari cover aja, aku udah, oh ini futuristik gitu ya. Apa namanya? Terus dari belakang kan set in futuristic world bla 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 segala macam, membangun ini Android, berarti kan Mira itu kan singkatan kan? Ya, sebenarnya singkatannya multi intelligence resilient Android gitu. Berarti apa ini ya Miranya gitu kan. Tapi setelah baca, oh ya, dia Miranya. Nah, tapi pada saat
pada saat dia berwujud ini tadi, bahkan sebelum berwujud ini sih, Iya. entah kenapa, atau mungkin secara otomatis memang karya ini tuh resonansinya adalah ke Alita Battle Angel gitu. Jadi memang yang paling dekat adalah ke sana gitu. Sehingga sama-sama cewek, android atau robot atau ya sebenarnya robot sama android sama cyborg itu kan tiga hal yang berbeda sebenarnya gitu. Tapi ya kemasannya sih kayak gitu. Kan Alita Battle Angel juga ada kota-kota, ada yang enggak kota banget gitu. Kita belum lihat yang di atas sih. Iya. Kalau versi Jepangnya kan Battle Angel Alita gitu. Nah, impresinya itu soal cerita menurutku gini, aku impresinya apa, dapatnya apa. Oke. Jadi nggak bisa dibilang gitu sih. Maksudku harapanku dapat apa? Oke. Tapi ternyata dapatnya apa? Coba. Kupikir tuh kayak action karena kan habis ngelihat apa Sayuti Cowboy Betawi ini tembak-tembakan segala macam gitu. Nah, kupikir ini tuh karena robot android jadi ada actionnya. Maksudnya emang ya fight lah segala macam gitu. Ternyata ini tuh tema keluarga. Ini tuh tema keluarga, kehangatan keluarga gitu. Sekali lagi, tidak salah dan tidak jelek. Betul. Gitu. Cuman memang dapatnya beda gitu. Oh, ternyata bukan kayak gitu toh gitu. Kamu apa, Sal? Kalau aku sih emosionalnya tentu ya, karena tadi itu keluarga dan di sini tuh menunjukkan bahwa sisi cyborg atau sisi android itu tuh ya bisa kayak manusia. Gitu loh. Yang aku lihat di situ karena kan ini kan dunia yang jauh berbeda dari dunia yang pernah kita tahu ya. Pasca perang lah apa segala macam. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat sendiri ya, bisa baca sendiri, tapi yang aku rasakan adalah adanya hal-hal tokoh utamanya ini kayak berhubungan sama orang lain. Jadi bukan dia tokoh utamanya. Si Mira ini bukan tokoh utamanya, tapi berhubungan sama orang lain. Itu yang membuat kedekatan antara si Mira dengan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Itu kalau menurutku sih. Jadi emosionalnya tuh tetap dapat menurutku dan otomatis gambarnya sangat bagus sekali ya. Iya. Sebenarnya gambar udah yang tahu Raga mah udah ya udahlah gitu. Sold lah sama gambarnya Raga. Terus konsep sebenarnya oke. Dari Mas Abraham Dery maunya kayak gimana tuh sebenarnya terlihat bahwa ya tentu saja secara dunia ini kalau diperluas jadinya gede. Nah, dari Mas Iman Syah Lubis juga untuk nulis untuk apa menjalankan ceritanya juga oke karena terbukti kehangatan keluarganya tuh nyampe ke pembaca gitu. Dan aku harusnya bisa memastikan itu sih untuk setiap yang baca karena emang sesolid itu untuk perjalanan ceritanya. Iya, betul. Hanya saja ada ini berdasarkan pengalaman ya, Sar ya. Berdasarkan pengalaman tuh aku tuh agak ada hal-hal yang mungkin buat orang kecil atau mungkin buat orang nggak kerasa, tapi buatku kok gini sih gitu. Oke. Si anak kecilnya setelah keluar rumah sambil marah kan? Dia sambil marah buang mainan itu kan? Sama makanannya dia nggak mau makannya itu kan? Dia kan nemuin laboratorium rahasia. Ya, kan rahasia. Maksudku kalau si anak ini dengan mudah menemukan itu, berarti orang sekitar situ mungkin juga tahu. dengan mudah menemukan itu, bahkan mungkin lebih mudah gitu. Masalah keberuntungan dia bisa masuk menyelinap, ya udah oke, nggak apa-apa. Itu terjadi banyak hal di film-film segala macam. Terus mengaktifkan si Mira sendiri itu nggak apa-apa, itu ada bonding tersendiri, itu fine-fine aja kalau menurutku gitu. Tapi laboratorium itu tuh ada buat apa? Mira itu buat karena akhirnya Mira ada banyak. Ya, maksudnya ada tujuan sendiri kan gitu. Nah, itu buat apa gitu tuh kayaknya memang penceritanya bukan fokus ke lore-nya tapi ke tema keluarganya ini. Terus kemudian pada saat penjemputan Mira, rumah diacak-acak, nenek kenapa-napa gitu. Terus prajurit itu kan robot ya. Bilang gini, kayaknya kita salah deh. Oh iya kita salah. Maka dari itu kan tadi aku ngomong emosional adanya android bisa memikirkan perasaan manusia itu loh. Nah, tapi waktu yang dibutuhkan untuk mengubah hatinya nggak cukup. Karena mungkin itu one shot ya. Iya, karena komiknya kan singkat gitu. Betul. Sehingga Mira melakukan sesuatu untuk nenek, terus semua juga clear buat Mira segala macam. Misalnya kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang tadinya gini, maksudnya kalau semudah itu untuk kayaknya kita salah deh, itu nggak perlu ngacak-ngacak. Iya, benar. Maksudnya kayak gitu aja. Tapi tanpa bermaksud gimana ini adalah produk
komik yang solid, Solid. dan jadi wajar kalau dapat nominasi. Iyalah. Gitu. Jadi Iyalah, di luar sepakat negeri, aku. gitu. Ini memang apa ya, kalau buat aku yang aku baca, aku juga berharapnya sama kayak Mas Bagas ada actionnya. Tapi aku melihat dari sudut pandang yang lain. Wah, ini nggak muluk-muluk tentang action kan. Gitu loh. Maksudnya Android nggak muluk-muluk tentang action kan. Ternyata di sini yang paling besar adegannya adalah, sorry ini jangan spoiler lah, tapi maksudnya adegannya adalah kegunaan si Mira ini terhadap orang-orang di sekitarnya gitu loh. Jadi aku merasa kayak oh terbayar di situ gitu loh kalau untuk plotting, karena menurutku itu tidak mengganggu plot lah istilahnya. Cuman yang aku sayangkan adalah bentuknya bagus-bagus. Ya bentuknya keren-keren. Nah itu mungkin kegunaan yang lain bisa dimanfaatkan lagi lah istilahnya, karena di depan tuh kan ada robot keren gede. Nah itu maksudnya apakah kayak gitu, mungkin nggak terlalu dijelaskan di situ pun. Aku berharapnya mungkin ini nih apa nih kayak gitu loh, dan itu keren banget teman-teman. Robot-robotnya keren-keren. Nah di luar itu setelah aku ngelihat medsosnya Mas Abraham Dery, jadi make sense. Kalau, nah ini kan ada, nih. Ada foto-fotonya gini, ada figur-figurnya nih teman-teman nih. Ada produk-produk dan bagus, gini. bagus banget. Nah itu jadi bagus banget. Jadi maksudnya apakah kemudian Mira ini sebagai IP itu dirancang sedemikian rupa untuk punya merchandising, atau emang Mira ini hanya dalam tanda petik hanya sebagai jembatan supaya merchandisingnya ada. Betul. Gitu. Nah, betul. Karena bukan nggak cuman sekali dua kali ya, tapi maksudnya karena ada yang begitu, ada yang bikin komik untuk menjual karya, hanya supaya untuk menjual mainan. Betul, mainannya works gitu. Ashley Wood contohnya tadi 3A ya, itu kayak gitu juga, gitu. Kayaknya ada teman juga deh. Oh ya banyak sih. Gitu, jadi dan nggak apa-apa, yang manapun nggak apa-apa. Cuman konteksnya kan dalam ruang ngobrol, aku berharap secara IP, secara komik, judul Mira ini bergulir lagi selanjutnya. Moga-moga aku juga bisa beli figurnya. Nah, itu dia. Oke sih, Sal. Teman-teman juga itu aja untuk Mira Incepta itu. Keterangan yang belum kami obrolin nanti akan ada di deskripsi, misalnya tentang gimana dapetinnya segala macam gitu. Nanti akan ada di deskripsi lah. Gitu. Apalagi ya untuk Mira Incepta? Ini di Kuratoru ada stoknya? Pas kita take ini aku belum tahu dan belum nanya dari karena ini kan hasil kirimannya Mas Iman Syahlubi. Oke. Makanya sebenarnya harus segera di take karena beliau udah ngirimnya udah beberapa hari yang lalu gitu. Ya nanti informasi ada informasi lebih lanjut lah istilahnya kayak itu, karena memang ini worth it sih kalau misalkan teman-teman mau ngoleksi. Walaupun ini hitam putih ya teman-teman ya. Nanti takutnya ada yang ngira ini berwarna, enggak, ini hitam putih teman-teman. Ya, sekali lagi Mira Incepta ini menambah khasanah variasi atau keberagaman komik Indonesia sih sebenarnya, karena kreatornya fully Indonesia gitu, maksudnya ini timnya, keren sih, tapi keren banget sih emang. Oke. Mantap. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah sampaikan segala macam gitu, dan kita ketemu lagi di obrolan komik lokal berikutnya. Jangan lupa beli Jumat depan. Oke, bye-bye. Oke, bye. Thank you.